Oke, saya Agung Surya Bowo. Kali ini saya akan membahas mengenai desain kontrol menggunakan metode Ziegler-Nichols pada perkuliahan dasar sistem kontrol. Oke. Kontrol PID adalah perangkat controller yang terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan diferensial. Persamaan kontrol PID dalam persamaan diferensial kita bisa nyatakan seperti ini. Kemudian dalam domain Laplace ada 2 persamaan yang bisa kita gunakan. Pertama, persamaan dengan konstanta seperti ini, Kp, Ki, dan Kd, dan yang kedua menggunakan konstanta waktu Ti dan Td. Oke, manfaat kontrol PID kita sudah jelaskan di bab sebelumnya. Intinya adalah yang pertama memperbaiki tanggapan respon transien. Ini dilakukan oleh bagian proporsional dan diferensial. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki tanggapan respon steady state-nya. Tugas ini dijalankan oleh bagian proporsional integral. Nilai konstanta yang diatur pada PID tadi kita sudah sebut juga, ada Kp, Ki, dan Kd, atau bisa juga K, Ti, dan Td. Kemudian untuk metode Ziegler-Nichols yang kita gunakan nantinya ada 2. Metode pertama dengan model step response, dan metode ini biasanya kita melakukan asumsi pada sistem yang akan kita kendalikan. Asumsinya dengan membuat bahwa sistemnya adalah sistem dengan delay, unit delay, dan ordenya 1. Metode kedua adalah metode closed loop. Nanti kita akan lihat seperti apa metode closed loop ini lebih detail. Oke, kita akan bahas metode Ziegler-Nichols yang pertama, yaitu model step response. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa model sistem adalah sistem order 1 dengan delay. Fungsi alihnya kita lihat seperti ini. Ada penguatan K, kemudian unit delay sebesar L detik, dan ada konstanta waktu tau S ditambah 1, dan order sistemnya di sini adalah 1. Beberapa parameter yang perlu dicari dari fungsi alih model ini adalah K, yaitu besarnya DC gain dari sistem kita, sistem kendalian kita. Lalu ada L, ini adalah waktu delay, dan konstanta waktu. Oke, prosedur untuk menentukan model ini. Pertama, kita lakukan percobaan pada sistem yang akan kita kendalikan ini dengan memberinya input sinyal unit step. Setelah sistem ini kita berikan sinyal input unit step, maka kita perhatikan responnya. Responnya terlihat pada gambar berikut. Ini adalah grafik respon. Dari grafik respon seperti ini, kita dapat peroleh informasi DC gain-nya. K adalah nilai dari amplitude respon keluarannya, dan L adalah delay ketika besarnya waktu ketika YT-nya ini masih nilainya bisa kita anggap mendekati 0.
Kemudian ada konstanta waktu. Konstanta waktu dinilai dari garis perpanjangan kurva S, garis singgungnya. Kemudian kita buat garis perpotongan dengan perpanjangan dari nilai steady state respon keluaran. Kita ambil 2 titik, maka akan diperoleh nilai konstanta waktunya. Oke. Setelah kita memperoleh nilai-nilai K, L, dan tau, maka dari nilai-nilai tersebut kita bisa tentukan konstanta PID. Konstanta PID-nya yang kita gunakan adalah konstanta yang ini, KP, TI, dan TD. Dan di sini kita bisa lihat tabelnya. Untuk controller proporsional, nilai KP-nya yang optimum adalah tau dibagi K dikali L, dan TI-nya bernilai tak hingga, TD-nya sama dengan 0. Kemudian untuk controller proporsional integral, kita pilih KP-nya harus sama dengan 0,9 dikalikan tau per KL, dan TI-nya sama dengan 3,3 dikali L. Untuk PID, nilai KP-nya sebesar ini, 1,2 tau per KL, TI-nya 2L, dan TD-nya 0,5L. Oke, berikut adalah contoh desain metode pertama Ziegler-Nichols. Misal setelah kita lakukan percobaan terhadap sistem dengan input unit step, dan percobaannya adalah seperti ini. Di sini kita lihat waktu delay-nya adalah 2 detik. Kemudian konstanta waktunya di sini adalah 10 detik. Dan DC gain-nya ya sebesar 5. Maka akan diperoleh fungsi alihnya adalah PS sama dengan K dikali E pangkat minus LS dibagi tau S ditambah 1, dan PS hasilnya akan sama dengan 5 E pangkat minus 2. 5 ini diperoleh dari sini, minus 2 delay-nya, dan tau 10 konstanta waktu. Selanjutnya kita tentukan parameter dari tabel Ziegler-Nichols, maka kita peroleh KP-nya adalah 1,2 dikalikan tau per KL sama dengan 1,2, dan nilai TI-nya sama dengan 2 kali L sama dengan 4, TD-nya 0,5 kalikan L, besarnya sama dengan 1. Maka persamaan PID-nya adalah sebagai berikut. PID-nya sama dengan 1,2, ini adalah K-nya, KP-nya, dikalikan dengan 1 ditambah 1 per TI. TI-nya adalah 4, dan di sini TD-nya sama dengan 1. Dan sistem closed loop kita jika digabungkan dengan PID akan menjadi seperti gambar berikut ini. Kemudian metode Ziegler-Nichols yang selanjutnya adalah metode Ziegler-Nichols dengan metode closed loop. Di sini ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Pertama-tama adalah kita matikan terlebih dahulu variabel KI dan KD, dan gunakan hanya penguatan konstan saja pada sistem closed loop. Gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian berikan nilai set point dengan sinyal unit step. Dan prosedur ketiga, atur nilai penguatan konstan ini
sehingga keluaran sistem menjadi berosilasi. Prosedur keempat, setelah kita buat sistem closed loop-nya itu berosilasi, maka dari sinyal keluaran yang berosilasi ini kita akan hitung berapa nilai periodenya. Periodenya di sini kita simbolkan dengan PU. Dari periode sinyal keluaran PU, kemudian kita tentukan parameter-parameter PID melalui tabel berikut. Untuk controller PI, nilai KP-nya yang optimum adalah 0,45 kali K. K ini adalah nilai penguatan saat keluarannya ini berosilasi, dan TI yang optimum adalah PU dibagi 1,2. Kemudian untuk PID, KP-nya yang optimum nilainya adalah 0,6 K, sedangkan nilai TI-nya adalah PU per 2 dan TD-nya adalah PU per 8. Oke, kita lihat contoh simulasi MATLAB untuk mensimulasikan metode Ziegler-Nichols, metode closed loop. Misalkan fungsionalis sistem sebagai berikut. PS sama dengan S plus 1 dibagi S min 1 kali S min 2. Kita lihat di sini sistemnya adalah sistem yang tidak stabil, dan dari root locus dapat dilihat penguatan saat sistem closed loop osilasi terjadi ketika nilai K-nya sama dengan 3. Nilai K-nya sama dengan 3 dengan frekuensi sudutnya adalah, kita bisa lihat di sini 2,24 radian per sekon. Dari informasi root locus ini kita bisa tentukan frekuensi gelombangnya adalah 2,24 dibagi 2 kali V, atau 2,24 dibagi 6,28 sama dengan 0,3567. Dari frekuensi ini saya bisa tentukan periode gelombang atau periode osilasinya. T-nya sama dengan 1 per F sama dengan 2,806 detik. Jika disimulasikan menggunakan Simulink, maka kita bisa hitung juga di sini periodenya akan sama dengan 2,8 detik, dan nilai KP-nya, nilai KP, TI dan TD untuk PID yang kita desain nilainya menjadi 0,6 dikalikan 3 sama dengan 1,8, dan untuk PU-nya adalah untuk TI-nya sama dengan PU per 2 sama dengan 2,8 per 2 sama dengan 1,4, dan TD-nya adalah PU per 8 sama dengan 2,8 per 8 sama dengan 0,35. Oke, sekian pembahasan saya mengenai desain kontrol PID menggunakan metode Ziegler-Nichols. Terima kasih.